berontak gitu ya, berontak dan tidak sayang sama ayah sambungnya yang sekarang gitu. Nah, sekarang gimana solusinya biar dia dengan alasan anak ini masih kangen, masih sayang sama almarhum ayahnya kata gitu. anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Susi dari Majelis Taklim Hasanur Rohmah, Bandung. Oke, Tanya Mama yuk. Ayo. Gini Mah, saya ada saudara suaminya meninggal. Nah, terus menikah lagi. Tapi sekarang yang jadi masalah saudara saya tuh bahagia dengan suaminya yang sekarang. Tapi anaknya ini berontak gitu ya, berontak dan tidak sayang sama ayah sambungnya yang sekarang gitu. Nah, sekarang gimana solusinya biar dia dengan alasan anak ini masih kangen, masih sayang sama almarhum ayahnya Kata gitu. anaknya. Ya. Emang jarak dari meninggal sampai menikah lagi berapa lama? Kurang lebih 1 tahun lah 1 gitu. tahun. Nah gitu. Jadi solusi untuk ayah sambungnya ini gimana menghadapi anak seperti itu. Oke. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang merangkak, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, rata. Manusia jalan tegak beri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, tinggian apa? Otak. Pakai rasio, pakai akal sehat. Yang namanya ayah Anda sudah dikubur sekian lama. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mikir dong anak-anak, ibu Anda masih hidup. Masih kuat, masih sehat, masih punya keinginan yang notabene tidak bisa dipenuhi oleh anak-anaknya. Makanya anaknya salah. Kata dia masih ingat sama bapaknya. Kalau nggak ingat artinya dia amnesia. Justru mereka bersyukur ibu saya ada yang menyayangi. Ada yang membiayai. Sekali lagi hidup pergunakan akal sehat bukan nafsu. Toh nggak nyusahin lu padeh. Bener nggak? Iya. Emang anaknya usia berapa? SMA. Nah itu dia lagi egonya tinggi banget. Oke. Sekarang ibunya dengan ayahnya berusaha menyayangi anak tadi. Cuman opini di masyarakat, ayah tiri hanya cinta kepada ibuku saja. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Mereka mendengar di luar yang namanya ayah tiri galak. Kagak adil. Ibu tiri galak, kagak adil. Itu yang salah. Survei membuktikan betapa banyak ayah tiri yang sayang dengan anak tiri. Betapa banyak ibu tiri yang sayang dengan anak tiri. Betapa banyak ayah kandung, ibu kandung yang kurang sayang dengan anak mereka. Ya. Jadi sekarang solusinya. Ngomong sama ayah tiri, sama ibu kandungnya, makin rangkul tuh anak. Kalau mereka ngomongnya nyebelin, biarin ujian. Ya. Ngomong sama anak-anaknya, ini takdir Allah, ibu kalian masih muda dan dia bahagia. Ya. Jadi walaupun tidak ada kewajiban meminta izin kepada anaknya. Tidak ada syarat. Ada pendekatan dulu juga sama anaknya. Supaya lebih enak ya. Tapi anak pun harus berpikir. Kan tadi katanya bilang, kata Ibu Susi. Ya. Anak saya gak terima. Karena anaknya merasa begitu dekat dengan bapaknya. Ya ingat sama bapaknya normal. Ya. Tapi anak pun mikir bapaknya udah meninggal, udah dikubur. Begitu Sus. Begitu Bu Sus ya. Oh iya. Terima kasih Maya. Hatur nuhun pencerahannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah waktu tinggal sedikit lagi nih. Siapa yang mau nanya terakhir. Nih yang ini nih. Nah kan itu bagus. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan. Ngebut. Nama saya Ibu Casmina. Ibu Casmina. Dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Ya monggo. Kersana Brebes. Yuk. Begini mah. Teman saya punya anak dan dia udah umur 35 tahun dan katanya mamanya itu tidak mau menikah. Laki-laki perempuan? Perempuan. Dan
katanya dia punya komitmen takut hartanya dibagi sama suaminya. Gimana solusinya, Ma? Solusinya, Ma. Solusi. Suami yang dulu meninggal apa cerai? Enggak, itu Belum, Ma. masih Jadi perawan gadis, umurnya udah 35 tahun, dia tidak mau menikah. dia berpenghasilan. Dia berhasilan, dia takut hartanya terbagi pada suaminya. Jadi memutuskan tidak menikah. Oke, punten. Hidup ini bukan hanya untuk harta. Kebahagiaan seseorang tidak dinilai dengan harta. Harusnya ada orang yang mendekati dia. Bahwa yang namanya menikah itu mendapatkan rezeki lebih banyak. Karena di antara yang mendatangkan rezeki dengan adanya pernikahan. Allah mengatakan kalau orang yang menikah niat karena Allah, kalau dia miskin aku berikan kekayaan. Sebelum menikah hidup gaji cuma buat seorang. Begitu menikah buat 2 orang. Begitu punya anak, anak juga rezekinya ada. Jadi ini keputusan yang tidak benar dalam akidah kita. Harusnya dia berpikir rezeki dari Allah. Dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Di antaranya Rasul mengatakan, orang yang menikah sudah menggenggam sebagian agamanya. Maka sebagian lagi dengan dia meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang tepat. Harus ada orang yang menasihati dia bahwa maaf, walaupun dia tidak menikah, kalau Allah berkehendak hartanya habis, bisa habis nggak Bu? Cas. Habis. Oh iya, habis. Ditipu orang. Kemudian juga misalnya kalau Allah berkehendak bangkrut, rugi dan seterusnya. Jadi bukan karena menikah dengan seorang laki-laki. Yang saya khawatir dia jadi curiga sama orang, berburuk sangka. Dia suuzon. Sementara suuzon dilarang dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Suuzon itu dosa kata Allah. Belum menikah terus kalau punya suami hartanya diambil sama suami. Nah kok berhitungan amat aneh. Punten. Kata saya sih yang bodoh. Kalau dia sama suami aja tidak mau berbagi, bagaimana dia sedekah buat orang lain? Bagaimana dia membantu fakir, membantu miskin? Jauh panggang dari api. Yang dia perlu digenggam aja. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang mencari dunia, perhiasan dunia dia kejar, diminta sama Allah. Allah berikan apa yang kalian minta dengan sempurna, sedikit pun tidak dirugikan. Dunia Bu tas. Kang kesan suaranya kencang di tas mulu. Tapi bagaimana di alam akhirat? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun.